Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Vivi Maulida dari Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang, Prodi PAI, semester 6 kelas C. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Oke, silakan dipimpin doanya. Selesai ya. Kemudian selanjutnya, apa ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Diana. Kemana? Sakit. Oke, selanjutnya siapa lagi? Doni. Kemana? Izin. Acara keluarga. Ada suratnya? Tidak ada? Oke, lain kali harus ada suratnya ya. Kemudian materi kemarin membahas tentang apa? Memahami aliran-aliran dan tokoh-tokoh ilmu kalam. Oke, karena kemarin sudah mempelajari tentang memahami aliran-aliran dan tokoh-tokoh ilmu kalam, maka hari ini kita akan membahas tentang menghindari akhlak tercela. Nah, yang pertama kita harus pahami dulu apa sih akhlak tercela ini. Ada yang tahu akhlak tercela itu apa? Ayo angkat tangan. Tidak ada yang tahu? Perilaku buruk, boleh. Sifat yang tidak baik, boleh. Sudah, itu saja. Nah, jadi akhlak tercela ini merupakan suatu tindakan atau perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang buruk, nilai-nilai yang negatif, dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa saja sih jenis-jenis dari akhlak tercela ini? Ada yang tahu? Angkat tangan. Mabuk-mabukan, iya benar. Berjudi, iya benar. Kemudian apalagi? Sudah? Korupsi dan mencuri itu termasuk akhlak tercela apa bukan? Benar ya? Kemudian berzina. Kemudian apalagi? Mengkonsumsi narkoba dan masih banyak lagi. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang berbagai tindakan yang harus kita hindari dalam akhlak-akhlak tercela ini. Nah, kemudian sebelum kita berlanjut ke materi, silakan kalian simak beberapa gambar berikut ini. Nah, jadi ini adalah orang yang ditangkap setelah mabuk-mabukan. Kemudian ini adalah orang yang ditangkap setelah berjudi. Kemudian ini adalah orang yang ditangkap setelah berzina. Kemudian ini adalah orang yang ditangkap setelah mengkonsumsi narkoba. Kemudian ini adalah orang yang ditangkap setelah berkorupsi. Nah, yang pertama adalah mabuk-mabukan. Apa sih mabuk-mabukan ini? Mabuk-mabukan adalah suatu perbuatan mengkonsumsi minum-minuman keras sehingga melalaikan jati dirinya sebagai makhluk Allah sekaligus wakil Allah di bumi. Allah juga sudah memperingatkan kita dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina innamal khamru wal maisyiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'alakum tatakun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya minum-minuman keras, minum-minuman khamr, berjudi, serta berkorban untuk berhala merupakan suatu perbuatan syaitan, dan jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, jadi dari peringatan tersebut, maka sebagai umat Islam kita wajib untuk menghindari perbuatan minum-minuman keras ini. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis dari minum-minuman yang memabukkan ini? Ada banyak seperti alkohol, bir, anggur merah, dan sejenisnya. Kemudian, bagaimana sih dampak negatif dari mabuk-mabukan ini? Ada banyak. Yang pertama, kita juga akan mengalami kesehatan menurun. Kemudian yang kedua, kita juga akan mengalami kerugian materi karena sering mengkonsumsi minum-minuman haram tersebut. Dan bagaimana sih cara kita agar terhindar dari perilaku mabuk-mabukan ini? Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus senantiasa bergaul di lingkungan-lingkungan yang positif. Yang ketiga, kita harus berada di dekat orang-orang yang berpikiran positif. Kemudian, apa sih hikmah dari menghindari perilaku mabuk-mabukan ini? Yang pertama, tentu saja kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita juga tidak akan mengalami kerugian materi. Yang ketiga, kita juga tidak akan mengalami gangguan kesehatan secara fisik maupun mental. Yang kedua adalah zina. Nah, apa sih zina ini? Ada yang tahu? Zina adalah suatu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan tali pernikahan, baik secara hukum maupun agama. Kemudian apa saja sih jenis-jenis dari zina ini? Ada dua, yakni zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Nah, zina muhsan ini apa? Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan tali pernikahan, namun keduanya masih ada ikatan tali pernikahan. Pada intinya, ini adalah suatu perbuatan perselingkuhan.
Kemudian yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Apa sih zina ghairu muhsan ini? Yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan tali pernikahan, namun keduanya masih single. Nah, jadi hukuman untuk pelaku zina ghairu muhsan ini yakni adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian bagaimana sih cara kita agar terhindar dari perbuatan zina ini? Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus senantiasa bergaul dengan orang-orang yang baik. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menutup aurat. Yang keempat, kita harus menjaga pandangan kita. Kemudian yang kelima, apabila kita mempunyai pasangan dan usia kita sudah cukup, maka sebaiknya kita harus menjalin tali pernikahan agar sah secara hukum dan agama. Kemudian apa saja dampak negatif dari zina ini? Ada banyak sekali. Yang pertama, kita akan mudah tertular penyakit HIV/AIDS. Yang kedua, kita akan mencemarkan nama baik kita sendiri. Kemudian adakah hikmah dari kita dalam menghindari zina ini? Tentu saja banyak. Yang pertama, kita akan terhindar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga akan lebih sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian yang ketiga, kita akan lebih kecil kemungkinan untuk memperoleh penyakit menular seperti HIV/AIDS. Kemudian yang ketiga adalah korupsi atau mencuri. Nah, apa sih korupsi ini? Korupsi adalah suatu perbuatan mengambil hak orang lain tanpa persetujuan dari orang tersebut. Nah, apa dampak negatif dari korupsi ini? Ada dua, yakni dampak bagi diri kita sendiri dan dampak bagi orang lain juga. Dampak bagi diri kita sendiri, yakni apabila kita ketahuan berkorupsi, maka kita akan dihukum oleh penegak hukum. Kemudian dampak bagi orang lain, yakni kita akan merugikan orang tersebut karena kita sudah mengambil hak orang tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari perilaku korupsi ini? Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus senantiasa bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Yang ketiga, kita harus berinteraksi dengan orang-orang yang baik. Kita juga harus berinteraksi di lingkungan-lingkungan yang baik. Kemudian, adakah hikmah dari kita menghindari korupsi ini? Tentu saja ada. Yang pertama, kita juga akan lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, kita juga tidak akan mendapat hukuman dari Allah, baik juga negara. Kemudian kita juga akan merasa lebih tentram dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya adalah berjudi. Nah, apa sih berjudi ini? Berjudi adalah suatu pertandingan atau perlombaan untuk memperoleh keuntungan dalam sebuah permainan. Nah, apa saja sih jenis-jenis berjudi dalam masyarakat kita? Seperti menyambung ayam, kerapan sapi, dan lain sebagainya. Kemudian, apa saja dampak negatif dari berjudi ini? Tentu saja banyak. Yang pertama adalah kita akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan mengalami kerugian secara materi. Kemudian bagaimana cara kita agar terhindar dari perilaku berjudi ini? Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sekali lagi harus berada di lingkungan-lingkungan yang positif. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang berperilaku positif. Kemudian adakah hikmah dari menghindari perilaku berjudi ini? Tentu saja ada. Yang pertama, kita akan terhindar dari hukum Allah. Kemudian juga kita akan terhindar dari hukum negara. Nah, yang terakhir adalah mengkonsumsi narkoba. Nah, narkoba ini apa sih? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Kemudian apa saja sih jenis-jenis dari narkoba ini? Seperti sabu-sabu, ganja, dan masih banyak lagi. Kemudian apa saja sih dampak negatif dari mengkonsumsi narkoba? Yang pertama, kesehatan kita akan menurun. Yang kedua adalah kita akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita juga akan terhalang dalam melakukan beribadah karena sudah mengkonsumsi barang-barang haram tersebut. Kemudian bagaimana sih cara menghindari perilaku mengkonsumsi narkoba ini? Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sekali lagi kita harus berada dan bergaul di lingkungan yang positif, bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang yang berpikiran positif. Kemudian selanjutnya, adakah hikmah dari menghindari mengkonsumsi narkoba ini? Yang pertama, kita juga akan terhindar dari hukum Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan terhindar dari hukum negara. Selanjutnya kita akan juga lebih sehat. Dan yang terakhir, kita juga tidak akan mengalami kerugian secara materi karena tidak mengkonsumsi narkoba. Dari sini apa ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya tadi?
Ya, silakan. Oke, jadi bagaimana cara menyikapi teman kita yang apabila mengkonsumsi narkoba namun kita tidak ingin menyakiti atau menyinggung perasaannya? Jadi, kita ajak dia untuk mengikuti pergaulan kita, yakni pergaulan-pergaulan yang positif. Kita ajak secara perlahan, kita ajak seperti melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti melakukan suatu kegiatan ekstrakurikuler atau olahraga atau lainnya, mengerjakan tugas seperti itu. Atau kita juga bisa dengan mengajak dia untuk bergabung dengan uh, acara-acara atau kegiatan-kegiatan keagamaan agar dia itu tersadar bahwa mengkonsumsi atau mabuk-mabukan ini adalah suatu perbuatan yang tidak baik seperti itu. Sudah? Tidak ada lagi? Oke, baik. Karena tidak ada lagi yang mau bertanya, silakan kalian buka halaman 75, kerjakan soal-soal latihan yang ada di buku LKS, kemudian kumpulkan ke saya. Oke, untuk tugas sudah ya. Jadi kesimpulan dari menghindari akhlak tercela ini adalah kita harus menghindari akhlak-akhlak tercela ini agar kita tidak mendapatkan dosa dari Allah, sekaligus kita juga tidak akan mendapat hukuman dari pihak negara. Karena kita sebagai umat muslim harus mentaati segala aturan yang ada di negara kita, kita juga harus mentaati aturan-aturan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mengkonsumsi barang-barang haram atau melakukan akhlak-akhlak tercela tersebut tidak ada gunanya bagi kita. Sebaiknya kita melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat bagi diri kita sendiri dan menjalani hidup kita dengan aman, tentram, dan damai. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik atau perilaku saya yang kurang berkenan selama saya mengajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doanya. Selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.